Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhillin wa qaidil birril muhajjalin wa ala alihi amhuril kamilin wa ashabihil adina muhtadina ila yaumiddin wa ba'du. Hadratil muhtaramin, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semua tercurah limpah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami Al-Fakir akan membacakan pasal yang ke-46 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu wa la syai'a ma'hu wa huwal an 'ala ma kana 'alaihi. Artinya telah ada Allah dan tiada suatu di sampingnya, dan ia kini sebagaimana adanya semula. Keadaan seperti ini adalah keadaan orang-orang yang sudah ada di makom fana. Dia tidak melihat sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang yang menempuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa harus menempuh kepada makom fana. Fana itu bukan berarti rusak. Fana itu artinya lenyap, karena fana itu tidak rusak. Fana itu setelah fana itu ada baqo, kekal. Dalam konsep tasawuf, fana sesuatu terhubung dengan baqo. Oleh karena itu Imam Al-Qusairi pernah menyebutkan, kata beliau, bahwasanya fana adalah hilangnya sifat-sifat tercela, dan baqo adalah munculnya sifat-sifat yang terpuji. Jadi fana dalam artian pandangan ulama-ulama tasawuf, di antaranya Imam Qusairi berpendapat bahwa lenyapnya sifat-sifat yang tercela pada diri kita, dan baqo itu adalah karena telah hilang sifat-sifat tercela, akhirnya muncullah kelanggengan sifat-sifat terpuji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kesempurnaan sifat fana tersebut, Imam Al-Qusairi menjabarkan bahwasanya kesempurnaan konsep-konsep fana tersebut yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, konsep fana itu hilangnya sifat-sifat tercela diganti dengan sifat-sifat terpuji. Dalam diri kita itu ada sifat-sifat yang tercela. Hilangkanlah sifat tercela. Kita mempunyai sifat tercela yaitu al-ajalah. Apa al-ajalah? Sifat manusia itu wa kanal insanu ajula. Terbukti manusia itu sifatnya ajula, pengen tergesa-gesa. Tapi hilangkan sifat tergesa-gesa dengan sifat as-sabar, sabar, dengan sabar, dengan ta'anni. Walaupun dalam suatu hadis ada sesuatu yang disunnahkan untuk tergesa-gesa, seperti kalau ada tamu kita harus tergesa-gesa menyediakan menyambut tamu tersebut. Kalau kita punya hutang, kita harus bersegera membayar hutang. Kalau kita punya anak perawan yang belum nikah, harus tergesa-gesa kita menikahkannya. Kalau kita punya hutang, harus kita segera membayarnya. Itu sunnah.
disegerakan. Tapi selain itu amalan di dua alam, di amalan dalam kehidupan sehari-hari itu jangan bersegera, karena aja minasyaiton. Kesegeraan itu, tergesa-gesa itu asal jadi setan. Orang yang beriman itu dalam memutuskan suatu masalah itu harus disandarkan kepada Allah dengan cara ikhtiarnya, dengan istikharah dan musyawarah. La khasira mina manistakhara wa manistasyara. Tidak akan rugi orang yang beristikharah, dan tidak ada rugi orang yang bermusyawarah. Ketika kita ada masalah, maka orang yang beriman, orang yang mempunyai sifat sapana itu dalam hatinya berubah. Sifat dalam diri tergesa-gesa harus dengan sabar ta'ani. Itu dengan cara kalau ada masalah kita musyawarahkan, kita pasrahkan dulu, kita melaksanakan istikharah kepada Allah, lalu kita bermusyawarah dengan sama kita kepada ahlinya. Walaupun kita orang berilmu, kalau kita pintar, tetap kita harus bermusyawarah dengan orang yang lain. Itu sifat yang tercela dalam yang ada dalam diri kita. Dalam diri kita itu ada sifat riya. Riya itu beramal pengen dilihat oleh orang, itu sifat jelek kita. Harus dihilangkan, panakan sifat jelek itu dengan ikhlas. Beribadah kepada Allah itu bukan dengan riya, dengan pamer. Sholatnya pengen dilihat orang, puasanya pengen dilihat orang, apalagi hajinya pengen diperlihatkan, dipertontonkan oleh kepada orang lain. Itu tidak ada nilai ibadah karena riya. Ibadahlah dengan ikhlas. Dan kita harus hilangkan sifat, panakan sifat riya yang ada dalam diri kita, maka akan muncullah sifat ikhlas dari kita. Itu disebutnya adalah menghilangkan sifat tercela lalu memunculkan sifat yang baik. Dalam diri kita juga ada sifat hasad. Sifat hasad itu iradatu ala zawali nikmatin ghair. Hasad itu adalah mengharapkan hilang nikmat yang ada pada diri orang lain. Kita punya nikmat, orang lain punya nikmat, pengen nikmat orang lain itu hilang. Harus kita yang punya nikmat. Dalam arti kata, orang yang hasud itu orang yang suka gembira ketika orang lain sengsara. Orang suka sengsara, suka kecewa ketika orang lain gembira. Itu cirinya orang hasud. Jadi orang hasud itu cirinya itu tidak mau orang lain diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang hasud itu gembira ketika orang lain sengsara, dan sengsara ketika orang lain gembira. Itu orang hasud. Harus dihilangkan dari sifat diri kita, ada sifat hasud. Apa? Dihilangkan dengan sifat ridho. Ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Lalu sifat jelek dalam diri kita itu ada sifat takabur. Artinya takabur adalah sombong. Hilangkan sifat sombong, karena sifat sombong itu adalah sifat jelek. Hilangkan sombong, sifat sombong dari ilmu, sombong dari harta, sombong dari jabatan. Sombong itu tidak ada baiknya. Semua itu adalah sifat Allah. Yang pas untuk sombong, yang harus sombong itu Allah. Makhluk itu tidak boleh sombong. Akhirnya hilangkan sifat dari diri kita, sifat sombongnya, timbulkan sifat tawadhu'nya. Man takabbara wadda'ahullah wa man tawaddu'a kabbarahullah. Barang siapa yang takabur, Allah akan hinakan. Barang siapa yang tawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala hadarratin minal kibar. Tidak akan masuk ke surga orang yang dalam hatinya rasa takabur, tidak akan masuk ke surga. Selanjutnya al-bakhil.
Bakhil sifat jelek dalam diri kita, yaitu koret, yaitu bakhil, pedit gitu. Silangkan sifat koret, sifat pedit itu dia ganti dengan sifat sakho, sifat dermawan. Lalu ada juga sifat jelek dalam diri itu, suudzon, jelek sangka kepada orang lain. Timbulkan dalam hati kita husnudzon, baik sangka. Tidak setiap orang yang kita lihat orang jelek itu jelek. Bisa jadi orang yang kita lihat itu baik di akhirnya. Tidak semua lagi berjalan. Jadi kita jangan sampai memandang rendah kepada orang lain. Karena kita juga bukan orang yang baik, masih dalam perjalanan. Lalu sifat jelek kita itu al-ghadab. Kita itu pemarah. Kalau kita pemarah itu punya kita sifat jelek. Akhirnya harus dihilangkan dengan sifat al-afu, pemaaf. Apapun yang diperbuat oleh orang lain kepada kita, bukakan hati kita untuk memaafkan orang lain. Jangan bermarah. Tidak ada suatu masalah yang bisa diselesaikan dengan marah. Kita harus memaafkan, menyebarkan hati kita untuk memaafkan orang lain. Lalu al-hirsu. Hirsu itu rakus. Itu sifat manusia, rakus. Harus dihilangkan. Timbulkanlah rasa qanaah. Orang yang rakus itu, maka dia akan selamanya merasakan bahwa dirinya kurang. Tapi al-qanaah, dia akan merasakan dirinya cukup. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala itu mempasangkan kaya itu bukan dengan fakir tapi dengan qanaah. Walladzi aghna wa aqna. Allah itu yang mengkayakan dan memberikan sifat qanaah, cukup. Walaupun dia itu orangnya tidak pas-pasan kehidupannya, tapi ngerasa cukup, dialah orang yang kaya. Walaupun dia itu penghasilannya banyak, tapi dia itu tidak merasa cukup, orang fakir seperti itu. Karena qanaah itu sifat hati yang baik, dan hirsu itu sifat yang jelek. Al-kufru, kufur akan nikmat, hilangkan dengan syukur kepada nikmat. Apa yang kita beri, yang diberikan oleh kepada kita, kita syukuri, jangan kufuri. Walaupun nikmat itu kecil, usykuril qalil hatta ya'tiyakal katsir. Kita syukuri apa yang kecil supaya yang besar datang. Jangan kita diberi kenikmatan yang kecil kita dinikmati. Syukuri dulu dengan ucapan alhamdulillah. Kita pulang bekerja, kita dapat tunjangan atau gaji sedikit, syukuri dulu, alhamdulillah. Mungkin besok kita akan diberi lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Atau yang selanjutnya atayas, atau putus asa. Sifat putus asa dalam diri kita itu putus asa karena dosa, putus asa karena segala rupa itu harus dengan dibuka, dihilangkan. Karena ataisun rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah itu sifat iblis, sifat setan. Tapi manusia harus dibukakan pintu roja. Jadi karena itu hilangkan sifat-sifat jelek yang pertama, lalu masukkan sifat-sifat yang baik. Lalu selanjutnya, kesempurnaan orang yang fana itu yaitu dengan kesadaran ingatan terhadap diri diganti dengan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran kepada diri kita akan sadar dengan kebutuhan diri kita. Kita pengen makan, ingat makanan. Kita pengen minum, ingat minuman. Kita pengen rumah misalnya ban mobil itu, ingat bengkel. Kita anak sakit, ingat dokter. Jadi ingat hal yang kepada dunia, pada diri kita pribadi, tapi tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya sebelum kita ingat, orang yang fana itu ketika dia dapat masalah, dia akan ingat Allah dulu. Mau makan, Allah ingat. Jangan mata bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, Allah dulu yang diingatnya. Anak sakit bukan ingat dokter, bukan ingat obat, ingat kepada Allah dulu.
Jadi Allah didahulukan daripada makhluk yang didahulukan. Oleh itu kita orang kesempurnaan orang yang fana itu hilangkan keingatan kita kepada makhluk, tapi kembalikan keingatan kita kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Persiapkan olehmu 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Artinya kita sebagai makhluk Allah harus bersiap-siap. Apa yang harus dipersiapkan oleh kita? Yaitu syababaka qabla haramika. Kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kondisi kita sebagai orang yang kuat, orang yang masih muda. Persiapkan untuk ingat kepada Allah. Karena dalam waktu tua mungkin kita susah ingat kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita muda, kita kuat untuk beribadah, kuat baca Quran, kuat berusaha. Tapi kekuatan itu akan hilang ketika kita akan menjelang usia senja, usia tua. Itu perhatikan, ingat kepada Allah ketika kita muda. Sehatuka qabla saqamika, ketika kita diberi kesehatan, ingat ketika sehat, ingat kepada Allah. Karena ketika sakit kita akan dibatasi, mau sholat susah, mau puasa susah, mau bersedekah susah, karena kita dibatasi dengan kesehatan kita. Ketika kita sehat, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kaya, kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika miskin, kita bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Kita berusaha dalam kemiskinan kita. Berbanyaklah amal ketika kita, supaya nanti kita ketika memperbanyak amal, amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu miskin. Nanti miskin kita susah beramal. Para ibu qabla syughulika, ketika kita dalam keadaan leluasa, waktu senggang, pergunakan untuk ingat kepada Allah. Ketika sibuk kita tidak ingat kepada Allah, itu. Ketika kita hidup, peringatan untuk ingat, persiapan untuk ingat kepada Allah. Karena sudah mati, kita tidak bisa beramal. Itu adalah peringatan di bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Panahkan semua supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala rupa, ketika kaya ingat kepada Allah, ketika muda kita ingat kepada Allah, ketika senggang kita ingat kepada Allah, ketika sehat kita ingat kepada Allah, ketika hidup pun kita ingat yang harus diingatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita ingat. Kesempurnaan, kata Imam Qusairi, itu adalah ketika kita dalam kesadaran ingat, bukan keingat kepada diri, tapi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Al-Qusairi, adalah kepana dalam arti perbuatan akhlak kita. Karena perbuatan semuanya ada milik Allah. Barang siapa yang pana dari kebodohan, ia akan bako dalam ilmunya Allah. Kita hilangkan, kita mencari ilmu. Orang yang berilmu mencari ilmu untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hilanglah bodoh. Dan bodoh itu sifat kita. Seketika kita pintar dan mengamalkan kepada ilmu, maka kita ada dalam bakonya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengamalkan, sehingga amal kita itu diterima oleh Allah, sehingga kita adalah dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, bersama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang fana dari syahwatnya, menghilangkan syahwatnya, maka ia akan bako dalam tobatnya. Kita mungkin tidak bisa tobat karena kita masih menurutikan kepada syahwat kita. Kenapa kita tidak bisa langgeng dalam tobat? Karena kita dalam syahwat. Hilangkan syahwatnya, maka akan timbullah bako ya, dalam tobatnya. Kita masih hubud dunia, panakan hubud dunia, kecintaan kita kepada dunia, maka akan timbul bako dari Allah, apa? Zuhud, artinya api dalam mengingat dunia ya Allah Subhanahu wa taala.
akan apik mempergunakan dunia itu dalam ridwan Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan panah dan kita tulul amal. Artinya tulul amal, panjang angan-angan. Dengan apa? Dengan roja. Jangan banyak panjang amal, tapi hilangkan panah dengan roja kepada amal, yaitu dengan roja mengharap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada dalam makalah ini disebutkan makom panah. Makom panah itu bukan rusak, tapi harus melenyapkan sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita. Timbulkanlah sifat-sifat bagus, sehingga sifat bagus itu akan menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.